Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 1057311 08923. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 1057311 08923. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang kasus terkait perusahaan PT Delta Merlin Dunia Tekstil gagal bayar bunga obligasi selaku untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen keuangan. Nah, sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih itu bunga obligasi? Bunga obligasi adalah imbalan yang diberikan oleh penerbit obligasi kepada investor dalam membentuk kupon. Kupon ini dibayarkan secara berkala, biasanya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Bunga obligasi juga dikenal sebagai kupon obligasi. Besarnya kupon obligasi tersebut tergantung pada jenis obligasi, kebijakan penerbit, dan kesepakatan antar investor dan penerbitnya. Nah, beberapa jenis bunga obligasi. Jenis bunga obligasi yang penting diketahui seorang investor, setiap obligasi yang diterbitkan pasti akan memiliki bunga sebagai sumber imbal hasil utama yang ditawarkannya. Tapi tahukah Anda, jika ada banyak jenis bunga obligasi yang berlaku pada produk tersebut? Ada 4. Berikut penjelasan tentang jenis bunga obligasi. Jenis bunga obligasi yang pertama adalah bunga tetap atau feed-in rate. Dengan jenis bunga ini, obligasi menawarkan kupon dengan tingkat bunga tetap atau tidak berubah dari awal penerbitan hingga jatuh tempo. Dengan sistem ini, ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor obligasi. Salah satunya adalah imbal hasil yang stabil dan keuntungan yang dapat diperkirakan sejak awal agar bisa disesuaikan dengan tujuan maupun kebutuhan investasi. Keuntungan lain adalah sistem bunga ini tidak terpengaruh dengan fluktuasi bunga acuan. Yang kedua itu bunga mengambang atau floating rate. Berbeda dengan bunga tetap, penerbitan obligasi juga bisa menerapkan jenis bunga mengambang atau floating rate. Sesuai namanya, bunga obligasi jenis ini ditawarkan dengan nilai yang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan tingkat bunga obligasi tersebut tergantung dari sejumlah faktor penentu seperti indeks pasar uang. Walaupun tingkat bunganya bisa berubah, tapi obligasi jenis ini mempunyai batas minimal terkait besaran kupon yang diperoleh investor. Artinya, terlepas dari faktor penentuannya, imbal hasil yang diperoleh investor tidak akan lebih rendah dari kupon bunga minimalnya. Ketentuan batas minimal bunga obligasi ini pun telah ditentukan sejak awal sehingga bisa memudahkan investor dalam mengatur rencana investasinya di produk ini. Yang ketiga yaitu kupon bonds. Selanjutnya adalah kupon bonds, yaitu jenis bunga obligasi yang secara berkala memberikan kupon pada investornya. Dengan sistem tersebut, kupon akan diberikan ke pihak investor dengan nominal tertentu sesuai kesepakatan bersama pihak penerbit obligasi. Yang keempat adalah zero coupon bonds. Terakhir ada zero coupon bonds, di mana sesuai namanya, obligasi tak menyertakan pemberian bunga alias tanpa bunga pada investornya. Lantas, dari mana sumber keuntungan yang berinvestasi di obligasi jenis ini? Nah, dengan kupon 0%, investasi zero coupon bonds memperoleh imbal hasil dari selisih harga jual diskon. Tak hanya itu, investor juga bisa memperoleh keuntungan dari selisih harga awal obligasi ketika diperjualbelikan kembali ke pasar sekunder. Obligasi dengan jenis bunga ini biasanya mempunyai jangka waktu 1 tahun sampai 10 tahun. Jadi sesuai dengan jenis bunga obligasi dengan kebutuhan sebelum memilihnya sebagai sumber keuntungan utamanya. Investor tentu perlu memahami tentang bunga apa itu obligasi dan beragam jenisnya. Sebab dengan sistem yang berbeda, investasi harus menyesuaikan bunga obligasi dengan kebutuhan investasinya. Apakah itu bunga tetap, bunga mengambang, atau zero coupon? Barulah dengan begitu, imbal hasil obligasi bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan tujuan investasi tersebut. A few moments later. Nah, kok bisa gagal bayar? Nah, jadi PT Delta Merlin Dunia Tekstil yang merupakan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia secara mengagetkan tidak bisa membayar bunga obligasi yang jatuh tempo pada 10 Juli 2019. Padahal, entitas anak usia Dunia Teks Group itu baru 4 bulan lalu menerbitkan obligasi senilai $300 juta atau setara dengan 4,26 triliun.
Jadi cerita awal mulanya itu dilansir dari berbagai web. PT Delta Merlin Dunia Tekstil DMT terbesar di Indonesia dengan kasus gagal bayar bunga obligasi ini terjadi pada tahun 2019. Perusahaan tekstil ini yang merupakan salah satu pemain terbesar di industri tekstil Indonesia yang menghadapi masalah likuiditas yang cukup serius yang berujung pada ketidakmampuan untuk membayar kewajiban bunga atas obligasi yang diterbitkannya. Pada saat itu, PT DMDT memiliki utang obligasi yang jatuh tempo dengan seharusnya dibayar pada 10 Juli 2019. Obligasi DMTDT diterbitkan pada 12 Maret 2019 lalu dengan menawarkan kupon sebesar 8,625%. Pembayaran kupon akan dilakukan setiap per semester, yakni pada tanggal 12 Maret dan 12 September. Kamis 12 September yang lalu merupakan hari di mana waktu pembayaran bunga pertamanya. Namun dalam prospektusnya, DMDT memproyeksi nilai bersih dari hasil penjualan obligasi tersebut sebesar 291,3 juta karena dampak hal ini karena adanya impor tekstil yang biasanya dipenuhi oleh Cina terhambat lantaran adanya perang dagang. Namun karena memang di bisnis spinning atau permintalan terjadi masalah karena harga bahan pokok kapas yang beberapa waktu belakang itu mengalami penurunan setelah sebelumnya mencapai harga tertingginya. Dan pada akhirnya, PT DMDT gagal membayar bunga obligasi yang jatuh tempo dan hal ini membuat perusahaan berisiko jatuh dalam default atau gagal bayar. Gagal bayar ini mengarah pada kerugian besar bagi para pemegang obligasi dan kreditur perusahaan, serta memicu ketidakpastian lebih lanjut mengenai kelangsungan bisnis perusahaan. Katanya beberapa laporan keuangannya menunjukkan bahwa DMDT berusaha melakukan restrukturisasi utang namun tidak berhasil menyelesaikan masalah dengan cepat. Dari kasus tersebut tidak hanya mengagetkan investor tetapi juga mengagetkan perbankan. Pasalnya rekam jejak perusahaan ini ke para kreditor konon terbilang baik-baik saja. Namun, padahal sangat disayangkan, entitas anak usaha Dunia Teks Group itu konon baru 4 bulan menerbitkan obligasi senilai $300 juta dan bertenor 5 tahun obligasi. Kemudian konon Delta Merlin ini menjanjikan sebuah kupon sebesar 8,625%. Nah, jadi risiko dari suatu obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar atau default. Risiko obligasi ditunjukkan oleh peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, seperti kasus gagal bayar obligasi perusahaan tekstil terbesar Indonesia. Hal ini sangat disayangkan karena PT Delta Merlin Dunia Tekstil yang baru saja menerbitkan obligasi senilai $300 juta dengan kasus gagal bayarnya obligasi pada PT Delta Merlin Dunia Tekstil, Fitch Rating memangkas skor kredit peringkat obligasi dari sebelumnya B2 kurang menjadi B1. Ini mencerminkan bahwa peningkatan sebuah pembiayaan kembali dan resiko likuiditas. Sedangkan lembaga pemeringkat S&P memangkas peringkat kredit obligasi dolar yang dijual oleh anak perusahaan Dunia Teks Group itu, S&P memangkas menjadi 3C kurang atau Junbok dari sebelumnya B2 kurang. Tantangan likuiditas yang signifikan ini sangat menjadi masalah anak usaha perusahaan tersebut. Nah, bagi obligasi yang dapat membayar kupon maupun tidak membayar kupon, dapat dikatakan untuk obligasi yang membayar kupon, biasanya kupon dibayar secara periodik dan beberapa obligasi membayar kupon setahun sekali. Ada juga obligasi lainnya yang membayar kupon 2 kali setahun atau kupon dibayar setengah tahun. Tetapi PT Delta Merlin Dunia Tekstil ini malah gagal bayar kupon obligasi sehingga mengagetkan investor dan perbankan seperti awal tadi. Dengan kejadian tersebut, sangat merugikan investor dan kreditor sehingga bisa merusak citra perusahaan yang sudah lama dibangun karena kepercayaan investor dan kreditor sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Hikmahnya itu adalah sebelum melakukan pinjaman atau uang, kita harus menilai kemampuan atau kesanggupan sebuah perusahaan untuk membayar utang tersebut saat jatuh tempo, memperhitungkan risiko-risiko yang akan terjadi sebelum melakukan pinjaman atau penerbitan obligasi. Karena jika gagal bayar, maka citra perusahaan akan menjadi buruk, bahkan bisa berisiko likuiditas. Nah, kan jika seperti ini sangat disayangkan sekali. Dalam analisis Fitch yang diterima bisnis, DMDT memiliki uang tunai sekitar 700 miliar per 30 Maret 2019. Fitch menilai jumlah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan amortasi pokok sesuai jadwal. Perusahaan memiliki kewajiban membayar bunga
sekitar 400 miliar atau 450 miliar pada 10 Juli 2019, sebagaimana sebagian besar pada bulan September tersebut, bahwasannya ada obligasi dan pinjaman bank. Demikian mengutip laporan tersebut. Selanjutnya, hal ini diperkirakan akan memberikan dampak terhadap akses keuangan perusahaan yang terafiliasi dalam grup Dunia Teks. Kedati tidak ada klausa cross default dalam obligasi DMDT, tapi kreditur akan mempertimbangkan kepemilikan bersama dan operasional yang terintegrasi dalam Dunia Teks Group. Adapun tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK menilai masalah yang gagal bayar bunga obligasi yang terjadi pada PT Delta Merlin Dunia Tekstil bukanlah masalah likuiditas industri secara umum. Katanya, Ketua Dewan Komisaris OJK Wimbo Santoso mengatakan, kasus yang tengah menimpa perusahaan tekstil terbesar di Indonesia tersebut disebabkan lantaran perusahaan mengalami kondisi ketidaksesuaian likuiditas sehingga gagal membayar kupon obligasi. Wimbo juga menjelaskan bahwa Dunia Teks salah memproyeksi kondisi likuiditas perusahaan sehingga gagal membayar kupon obligasi dalam jumlah yang cukup besar. Seperti diberitakan sebelumnya, Dunia Teks mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pinjaman sindikasi senilai $5 juta pada September mendatang. Selain itu, katanya Dunia Teks juga kesulitan membayar bunga obligasi senilai $13 juta dari obligasi yang diterbitkannya senilai $300 juta. Masalah gagalnya bayar bunga obligasi tersebut mengejutkan lantaran sebelumnya obligasi yang diterbitkan Dunia Teks mendapatkan ranting B2 kurang oleh Standard & Poor's S&P sebelum akhirnya diturunkan menjadi 3C kurang jum. Wimbo pun saat itu meminta masyarakat untuk tidak melihat masalah ini sebagai masalah yang umum sebab menurutnya saat ini kondisi likuiditas industri justru tengah membaik. Lebih lanjut, untuk menyelesaikannya masalah tersebut OJK bakal meminta perusahaan untuk mengajukan restrukturisasi. Nah, jadi PT Delta Merlin Dunia Tekstil adalah perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp 4,26 triliun per obligasi. Obligasi ini memiliki kupon 8,625% per tahun yang dibayarkan setiap semester dan memiliki jangka waktu 6 bulan. Saat ini obligasi tersebut diperdagangkan dengan harga 291,3 juta per obligasi. Obligasi ini juga memiliki opsi call setelah 6 bulan dengan harga call sebesar 4,26 triliun. Kita akan menganalisis perusahaan tersebut dengan nilai obligasi, current yield, yield to maturity, dan yield to call. Karena diketahui nominal obligasi yaitu 4,26 triliun dan harga obligasi tahun saat ini 291.300 dan kupon tahun 8,625%. Kupon semesteran 8,625% dibagi 2 dikali nominal obligasi 4,3125% dikali 4,26 triliun sama dengan Rp183.937.500. Dengan jangka waktu 6 bulan dibayar 2 kali, opsi call setelah 6 bulan adalah harga call Rp 4,26 triliun. Lalu yang pertama itu nilai obligasi, rumusnya adalah P sama dengan C per 1 tambah R pangkat T tambah VF per 1 tambah R pangkat T. Dengan keterangan P adalah harga obligasi, C adalah kupon semesteran senilai Rp183.937.500 dan VF adalah nominal obligasi senilai 4,26 triliun. R adalah tingkat diskonto dan T adalah jangka waktu 6 bulan sama dengan 0,5 tahun dan harga pasarnya adalah 291.300. Selanjutnya itu current yield. Rumus current yield adalah kupon tahunan dibagi harga obligasi sekarang. Current yield sama dengan 8,625% dikali 4,26 triliun dibagi 291.300. Lalu dihitung current yield sama dengan 367.875 juta dibagi 291.300 sama dengan 1.262,37%. Selanjutnya itu yield to maturity atau YTM, rumusnya adalah P sigma N T sama dengan 1
C per 1 tambah YTM pangkat T ditambah VF per 1 tambah YTM pangkat N. Dan keterangannya itu P sama dengan 291.300 juta dan C adalah 183.937.500 juta rupiah dan VF adalah 4,26 triliun dan N adalah 0,5 tahun. Selanjutnya itu yield total hampir sama dengan rumus YTM tetapi diganti dengan harga KAL 4,26 triliun dan N-nya adalah 0,5% per tahun. Sedikit tambahan bahwa pentingnya mengenali risiko obligasi. Tak hanya pada obligasi, setiap investor yang menanamkan modalnya pasti akan memiliki risiko investasi saat menjalaninya. Pada intinya obligasi adalah salah satu aset investasi berupa surat pernyataan utang dari penerbit. Biasanya berasal dari pemerintah atau perusahaan perbankan dengan keuntungan berupa bunga. Nah, sebagai investor pentingnya untuk memahami beberapa risiko obligasi agar dapat memaksimalkan potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Selain itu, dengan memahami risiko obligasi, Sobat Cuan juga dapat meminimalkan terjadinya kerugian di masa depan sehingga sudah lebih siap untuk menghadapinya. Pada intinya, obligasi itu merupakan instrumen keuangan yang menawarkan pengembalian tetap, tetapi tidak lepas dari risiko tertentu yang perlu dipahami oleh investor. Salah satunya itu risiko utama adalah risiko kredit, yaitu kemungkinan penerbit obligasi issuer gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Risiko ini sangat tergantung pada kualitas kredit penerbit yang biasanya dinilai melalui peringkat kredit lembaga pemerintah seperti Moody's, S&P atau Fitch. Obligasi dengan peringkat rendah atau obligasi junk cenderung memiliki risiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan obligasi dengan peringkat tinggi. Yang kedua itu risiko suku bunga, juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika suku bunga pasar meningkat, harga obligasi cenderung menurun karena investor lebih memilih obligasi baru dengan kupon lebih tinggi. Sebaliknya, jika suku bunga turun, harga obligasi yang akan naik. Risiko ini sangat memengaruhi obligasi dengan tenor panjang karena perubahan kecil dalam suku bunga memiliki dampak lebih besar pada obligasi jangka panjang dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Selanjutnya itu ada risiko likuiditas, yaitu risiko bahwa investor kesulitan menjual obligasi di pasar sekunder karena kekurangnya permintaan. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan kecil atau di pasar yang kurang aktif cenderung memiliki likuiditas yang rendah sehingga mempersulit investor untuk melepaskannya tanpa harus menerima diskon harga yang signifikan. Lalu risiko inflasi juga menjadi ancaman bagi obligasi, terutama obligasi dengan tingkat bunga tetap. Jika tingkat inflasi meningkat, daya beli pengembalian tetap dari obligasi akan menurun, sehingga mengurangi nilai real dari pendapatan yang diterima investor. Obligasi yang tidak dilengkapi dengan fitur perlindungan terhadap inflasi, seperti obligasi berindeks inflasi, akan lebih rentan terhadap risiko ini. Lalu tidak kalah pentingnya adalah risiko mata uang yang terjadi pada obligasi yang diterbitkan dalam mata uang asing. Jika nilai tukar mata uang penerbit melemah terhadap mata uang domestik investor, keuntungan yang diperoleh dari obligasi tersebut dapat tergerus. Risiko ini sering terjadi pada investor yang berinvestasi di obligasi internasional tanpa melakukan lindungan nilai hedging terhadap fluktuasi nilai tukar. Terakhir yaitu terjadinya risiko politik dan regulasi, terutama pada obligasi yang diterbitkan oleh negara atau perusahaan di wilayah yang tidak stabil secara politik atau ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perubahan regulasi. Dan perubahan regulasi atau ketidakstabilan geopolitik dapat memengaruhi kemampuan penerbit obligasi untuk memenuhi kewajiban mereka. Investor perlu mempertimbangkan risiko ini, terutama ketika berinvestasi di pasar negara berkembang emerging markets. Oh, hi. Wait a minute. Who are... Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.